Ya, dan sekarang sudah berposisi silver agency. Langsung saja kita panggil. Lihat profilnya berikut ini dulu. Oke, asal dari Timika ya. Langsung saja kita panggil penerima Genting Dream Cruise Agustus 2019, Ibu Diana Handayani. Ibu. Oke, terima kasih Pak Frans, Pak Sandy. Salam sukses buat teman-teman seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Oke, gimana Bu Diana tadi dengar Pak Victor sharing? Saya ikutan merinding ya Pak Frans ya, luar biasa itu, wah dahsyat. Saya pengen satu kali nanti bisa ketemu Pak Victor tuh, sharing-sharing langsung. Wow, 23 tahun ya. Oke, nah Bu Diana gimana nih sebelum ikutan 3i sebagai ibu rumah tangga, ada aktivitas lainnya mungkin? Ya, saya ibu rumah tangga biasa, tetapi jadi ibu rumah tangga yang luar biasa di 3i nih Pak Sandy ya. Jadi kata Pak Sandy tadi bahwa tidak ada ibu rumah tangga yang resign. Nah itu bersyukurlah kita para wanita ya. Kita tidak akan pernah resign walaupun tidak digaji, tetapi kita bersyukur jadi ibu rumah tangga. Ya, saya kenalnya itu di 2017 ya. Buat teman-teman semua, saya kenal 3i, tetapi perjalanannya sama nih, kayak Pak Victor, Pak Max, kemudian Pak Frankie ya. Awalnya menolak karena beda case dengan Pak Victor, bahwa Pak Victor sementara kerja, tetapi yang penghasilan pas-pasan, jadi rasanya agak berat untuk menyisihkan. Kalau saya bersama suami karena justru ikut program ini karena tidak punya penghasilan lagi. Karena suami saya kena PHK, Pak. Gitu. Jadi dari PHK itulah kita lihat peluang ini. Ya, saya ingat banget sih ceritanya Pak Boston ya waktu itu ya, cerita PHK begitu. Dan di tengah posisi PHK itu malah ambil keputusan untuk jalankan bisnis 3i ya, Bu Diana, kalau nggak salah ya. Ya, benar. Saat itu yang ngambil keputusan Pak Boston sebenarnya. Kalau saya, jujur saya menolak, jangan ditiru, itu jelek ya. Karena di otak saya saat itu bahwa ini zaman lagi susah, nggak punya penghasilan, di PHK sepihak, semua hak dicabut, terus kita mesti ikut satu program ini yang saya harus 5 tahun komitmen bayar 350.000. Itu uangnya dari mana? Jadi saya prinsipnya ya udah kamu jalanin, tapi saya tetap dengan apa yang saya bisa. Karena saya jualan kue ya, Pak Frans, belajar bikin kue jualan, terus kemudian saya belajar MC, kemudian saya bahkan jadi badut supaya dapat uang setiap hari. Jadi Pak Boston yang awali duluan, gitu. Aduh, nggak kebayang Bu Diana jadi badut gimana ya? Lucu kali, Pak. Oke, jadi ini sebenarnya mirip dengan kondisi sekarang, banyak orang di PHK, pengangguran, kena COVID. Jadi sebenarnya kalau flashback ke belakang, Bu Diana memulai bisnis ini ketika kondisi lagi PHK atau pengangguran begitu ya, karena kena ekonomi. Itu sebenarnya gimana melihatnya sebaiknya Bu Diana? Karena memang banyak orang mungkin seperti Bu Diana juga melihatnya kacamatanya harus bayar premi ini setiap bulan. Tapi sebenarnya harusnya gimana ngelihatnya? Ya, belajar dari pengalaman saya ya, saya juga ngerasa terlambat karena 3 bulan tertunda. Andaikan saat itu saya langsung lihat peluang, sebenarnya yang saya pelajari bahwa waktu saya dikasih informasi ini bersama Pak Boston, itu kata kuncinya adalah ada passive income. Nah, passive income itu yang jadi pancingan tuh. Pak Boston sudah langsung nangkep peluang, sementara saya belum. Nah, dari situ sebenarnya dalam kondisi COVID saat ini, itu kan sama persis dengan yang 3 tahun lalu saya alami ya, sekeluarga. Jadi kami pun mengalami masa sulit, bahkan lebih sulit dari COVID. Nah, waktu itu seharusnya kita langsung melihat peluang yang ada. Apalagi kita ini bukan maaf kata nih, bukan beli produk yang numpuk sampai expired gitu kan. Kita hanya modalnya 50.000 itu di awal aja. Tapi 3,5 kan tabungan kita sendiri kan, investasi. Jadi itu ya luar biasanya, dari 50.000 itu bisa menghasilkan yang dahsyat banget sampai hari ini. Gitu, Pak. Ya, berarti memang kita harus ngelihat 3i Network ini sebagai peluang ya, bukan premi setiap bulan 350.000 itu ya, yang maksudnya itu penting, kita punya asuransi, punya investasi, tapi sebenarnya ya 3i Network ini sebuah peluang yang bisa memberikan kita satu penghasilan di saat-saat seperti ini ya, Bu Diana ya. Iya, betul. Sebenarnya yang paling penting kita utamanya adalah lihat peluang bisnisnya. Karena kan kalau kita udah lihat peluang, kita jalankan bisnisnya, justru kita dapat uang bisa bayarin investasi kita, gitu kan. Jadi diputar balik. Sebenarnya 3,5 itu untuk seluruh umat ya, sebenarnya itu bisa kita sisihkan 12.000.
asal kita disiplin. Cuman kan memang biasanya orang lebih suka menghabiskan daripada menyisihkan. Akhirnya jadi rasanya ini sesuatu yang berat nih. Nah, itu termasuk saya dulu. Untungnya udah bertobat. Dan di tengah waktu kesulitan itu membangun bisnis itu bagaimana, Bu Diana? Kan lagi sulit, tentu mungkin situasi nggak mudah juga. Kemana-kemana tuh Bu Diana membangun bisnis ini bersama dengan Pak Boston mungkin saat itu ya? Ya, jadi Pak Frans, awal pertama kita jalankan bisnis itu kan Pak Boston jalan duluan ya. Jadi Pak Boston jalani adalah tentu saja ke keluarga terdekat. Dan sebenarnya teman-teman yang di sini tuh sangat terbantu. Kenapa saya bilang? Apalagi di kota-kota besar, punya kantor, terus ada live channel seperti hari ini. Jadi nggak perlu kita repot-repot dikasih jelaskan. Kalau saya sama Pak Boston mulainya itu dari nol. Kami tidak punya leader langsung yang dampingi, kami tidak punya kantor sampai hari ini. Kemudian tidak ada live channel yang kami bisa bertatapan. Jadi betul-betul mulainya otodidak aja. Jadi Pak Boston mulainya dari pertama itu ke orang-orang terdekat. Nah, mungkin orang-orang terdekat saat itu juga menganggap bahwa kasihan ya Pak Boston udah kehilangan pekerjaan. Jadi karena motivasi kasihan mereka ikut. Tetapi pembuktiannya adalah kami tetap konsisten nih, berikan pembuktian dan akhirnya yang tadinya mungkin karena rasa iba, kasihan kami kehilangan penghasilan, justru mereka sekarang tepuk tangan buat kami gitu Pak Frans. Bahkan mereka juga ikut jalankan bisnisnya dan punya penghasilan sendiri. Oke, jadi memang kalau dibandingkan istilahnya mengambil keputusan menjalankan bisnis pada saat masih bekerja, mungkin bisa dibilang masih lebih mudah ya, ketimbang menjalankan bisnis pada saat kondisi lagi sulit seperti Pak Boston waktu itu di PHK. Dan banyak yang Bu Diana sebagai pasangan gitu, Bu Diana bilang sebagai istri awalnya menolak nih, nggak setuju lah. Bu Diana tetap fokus jalankan ininya. Artinya nggak kasih lampu hijau gitu ya, terserah deh gitu kali ya. Nah, gimana Bu Diana? Banyak juga di luar seperti itu nih, pasangan suami istri, suami nggak izinin istri, istri nggak izinin suami. Apa yang Bu Diana bisa sampaikan ke teman-teman yang nasibnya mirip ya seperti itu ya? Gimana menyikapinya? Iya, kalau sekarang sih bahkan kami masih menghadapi yang kayak gitu ya. Kadang person ke istri bilang tanya suami tanya ke istri. Sebenarnya sih itu cuma permainan antara berdua aja sih sebenarnya. Karena kan kalau kita mau lihat secara garis besar, sebenarnya yang ambil keputusan itu paling banyak adalah perempuan sebagai istri. Karena mereka yang tahu nih posko-posko keuangan kan, cuman kadang alasannya tanya suami. Nah, kalau saya menghadapi kayak gitu sih cuman bilang aja, berarti kalau suami nih, contohnya case-nya suami, berarti Bapak kalau mau tanya suami istri, berarti Bapak nggak sayang istri dong. Kan Bapak bukanya bukan buat kami, Bapak bukanya buat istri Bapak. Justru itu salah satu bentuk sayang. Nah, kalau ke istri, saya balikinnya gampang aja. Bu, kalau beli Tupperware, nanya suami nggak? Nyicilnya tanya suami nggak? Enggak kan? Nah, ini apalagi saya nggak ngajak ngabisin duit, justru saya mau kasih peluang bisa dapat duit. Jadi saya open mind-nya dulu, rubah dulu nih cara mereka berpikir, karena saya udah alami gitu. Dan saya paling sering suka pakai testimoni saya sendiri. Bagaimana saya di zona nyaman itu bisa hancur nih Pak Frans. Jadi Pak Boston itu punya penghasilan waktu di tempat kerja 20 juta ya selama 12 tahun. Saya kayaknya seminggu dari tanggal 28 ke 1 minggu berikutnya. Nah, itu habis aja gitu. Tidak punya simpanan, tidak punya apa. Jadi saat terkena bencana, kena PHK, disitulah saya mulai kalang kabut. Dan itu saya bilang, jadi teman-teman, para istri, para wanita, ibu rumah tangga, paling bagus itu jadi sekoci dalam rumah tangga ibarat kapal. Jadi kalau kapalnya gonjang-ganjing, pecah, hancur, kita masih bisa selamatin keluarga kita. Gitu, Pak Frans. Oke, bicara mengenai suami istri tidak harus minta izin gitu ya, mungkin kalau saya sih saya nggak minta izin ya Bu Diana ya, saya langsung join 3i gitu karena karena buat saya ya 350.000 lagian ini kan asuransi juga ahli warisnya kan istri, benar nggak? Ahli warisnya istri, lalu bangun bisnis ini ahli warisnya istri juga, nggak mungkin lah istri nolak, betul nggak? Seperti itu. Saya nggak pakai izin, langsung aja. Oke Bu Diana, di tengah pandemi begini tentu banyak perubahan cara-cara yang dilakukan. Yang kita tahu ada 3-on-1 dan kalau nggak salah juga Pak Franky dan Pak Yusuf itu grup Bu Diana, betul ya? Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit juga bagaimana
strategi apa yang dilakukan, perubahan-perubahan penyesuaian yang dilakukan mungkin dulu berbeda dengan sekarang. Seperti apa Bu Diana? Saya dengar juga banyak closingan-closingan dari 3-on-1. Mungkin boleh di-expose sedikit seperti apa yang dilakukan bersama dengan timnya, teamwork-nya seperti apa? Koordinasi bagaimana? Iya. Jadi kan memang kalau kita ini di Papua ya paling lebih sering itu biasanya memang offline nih Pak Frans. Nah waktu kondisi COVID kami juga kena dampak, Papua juga langsung nggak boleh kemana-mana, dan waktu itu kita cuma berpikir aduh ini omset anjlok dah, udah selesai dah, apa yang harus kita buat. Nah untungnya Pak Kace berikan program 3-on-1 itu awalnya juga kagok karena rasanya kita nggak biasa video call sama orang baru, terus cara mulainya bagaimana. Nah cuman saat itu yang kita berpikir bahwa pokoknya prinsip saya sama Pak Boston, 3i itu selalu ada solusi. Nah, selalu ada solusi. Jadi ketika dikasih program itu, ya kita coba aja. Karena nggak mungkin kami berdua bisa duplikasi ke mitra-mitra kami kalau kami sendiri nggak buktikan. Makanya dari situ kami mulai dari seperti mitra baru, Pak Fran. Saya Pak Boston catat lagi nama-nama, mulai lihat di Facebook, di WA, siapa-siapa yang kayaknya belum pernah saya kontak. Dan kita mulai coba, ya penolakan tetap sama gitu ya. Tapi karena semangatnya nggak pernah pudar, jadi kita terus coba, dan akhirnya dari satu closing, dan kami dapat elite. Dari situlah kami bisa duplikasi, karena saya dengar dari Pak Arya ya, duplikasi itu saya adalah duplikasi. Jadi kita menduplikasikan gitu. Saya mencontohkan dulu nih, saya bisa, berarti teman-teman bisa. Karena rule-nya sama kok, jalannya sama, petanya udah dikasih. Tinggal kita ikuti arahannya aja. Dan puji Tuhan berhasil sih Pak Frans, bahkan teman-teman kita banyak sekali, bukan cuma sekitaran Papua, ada sampai ke luar negeri, ada yang sampai ke Kalimantan, banyak dari cara online. Dan offline pun tetap jalan. Dan sebenarnya 3-on-1 ini tidak berbeda dengan offline ya, hanya saja ruang pertemuannya berubah menjadi video call, di mana kita bisa mendampingi tim kita gitu ya, untuk atur itu juga lebih mudah. Sebenarnya solusi yang sangat cocok dengan kondisi sekarang, begitu Bu Diana ya? Iya, betul sekali Pak Frans. Justru sebenarnya lebih enak nggak makan waktu, nggak makan biaya. Karena saya dulu kalau mau ke Jayapura, mau presentasi, saya ke Sorong, itu ada biaya-biaya yang saya tanggung sendiri kan. Tapi kalau di sini cukup angkat telepon, ya udah kemana-mana aja dalam satu hari. Jadi sangat-sangat enak sih dinikmati. Oke, dan mungkin terakhir Bu Diana bisa ceritakan bagaimana pengalamannya kemarin ikut acara 3i Networks nih, biar teman-teman juga, meskipun lagi pandemi, kan COVID pasti akan berlalu ya. Nah, kita akan jalan-jalan lagi. Nah, sekalian di-refresh Bu Diana seperti apa keseruannya waktu kemarin ikut trip di 3i Networks. Ya, mumpung banyak teman-teman yang baru juga ya, tadi saya lihat di komen-nya tuh banyak Pak Frans. Jadi sebenarnya kalau kita sudah dikasih peluang sama teman kita untuk ikut 3i itu, jangan tutup mata, jangan masa bodoh, ikut aja pokoknya, ngalir aja. Karena saya terbukti nih, kalau orang lain bilang waktu genting itu, waktu Dream Cruise ya, itu kayak mimpi yang jadi kenyataan. Tapi kalau saya justru balik, saya nggak pernah bermimpi, tapi Tuhan berikan lewat 3i. Dan kalau dulu suami saya bekerja di tempat kerjanya dulu, kami kalau cuti bahagia, tapi pulangnya menderita tuh Pak Frans, karena kan basic aja gajinya yang dapat, bayar utang. Tapi kalau di 3i, kami dari Timika sampai Jakarta, sampai Singapura, Malaka, bolak-balik, itu semuanya gratis. Dan pengalaman dari Dream Cruise, pulang-pulang saya naik 3 kilo gitu. Karena makanannya begitu enak, begitu banyak, dan kita bisa makan sepuasnya. Jadi itu pengalaman luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan dimanapun, hanya di 3i. Yes, saya juga pertama kali jalan-jalan ke luar negeri dari 3i Network nih, Bu Diana. Dahsyat ya. Iya. Closing statement Bu Diana, mungkin memberikan satu dorongan lagi kepada teman-teman ya, supaya langsung saja action, karena percuma ya kalau sudah dapat banyak hal tapi nggak action kan percuma ya. Mungkin closing statement dari Bu Diana bisa mendorong actionnya supaya langsung take action sore hari ini.
Iya, kalau saya ya, kita kan sama-sama belajar ya, jadi sama-sama sharing. Saya pun sampai saat ini masih banyak sekali belajar, dan salah satu tempat belajar saya ada di Zoom ini sebenarnya. Karena, sepintar apapun kita presentasi, tetapi terkadang di Zoom itu kita dapat kata-kata kunci yang bisa kita pakai. Dan saya sering sekali kalau pas lagi Zoom, saya catat beberapa kata-kata dari siapa, dan itu sangat membantu. Dan sebenarnya kita harus tetap ada di komunitas supaya nggak ada yang namanya sudah di tengah jalan mundur, lelah, nggak ada closingan, omset turun. Yang paling penting sebenarnya kita ada di komunitas yang sama-sama positif, sama-sama orang 3i yang sama-sama bergerak. Jadi kita bisa sama-sama dikuatkan, karena kalau di sini saya selalu bilang duplikasikan saja. Duplikasi itu kamu adalah duplikasi. Kalau saya nih, kita bisa dapat elit, usahakanlah mitra-mitra yang kita ajak bisa dapat elit. Saya bisa ada sampai TA, saya mau setiap mitra saya paling enggak ada yang TA. Dan itu bersyukur puji Tuhannya, alhamdulillah ya, karena kami duplikasikan seperti itu, akhirnya banyak teman-teman kami yang sudah di posisi TA, LA, BA, kemudian bahkan nanti ada yang mau naik silver juga. Seperti itu, Pak. Jadi jangan pernah patah semangat lah. Oke, baik teman-teman semua ya. Ternyata bisnis bisnis 3i Network cukup mudah ya, apalagi dengan adanya pertemuan seperti 3i Live Channel ini, seperti tadi Bu Diana katakan, dan teman-teman juga bisa gunakan strategi 3-on-1. Jadi fasilitas-fasilitasnya sudah tersedia, tidak sesulit seperti dulu ya, sudah cukup banyak fasilitasnya dan teman-teman tinggal gunakan begitu ya bersama dengan upline dan tim dari teman-teman semua. Terima kasih banyak Bu Diana sudah berbagi dan semoga terus sukses sampai ke posisi Crown Agency Bu Diana. Amin. Terima kasih Pak Frans.